Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui, Sang Pemberi nikmat kepada kita semua, sehingga kita bersyukur atas nikmat tersebut. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Para pendengar, pencinta kajian Islam, kita sebagai umat Islam pasti diingatkan dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut disebut dengan hijrahnya beliau dari Mekah menuju Madinah. Suatu peristiwa yang menjadi awal tahun ditetapkannya kalender Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dikenal dengan kalender Hijriah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Tarikh Hijri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang secara faktual peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terjadi pada bulan Muharram atau bulan pertama dari kalender Hijriah, namun terjadi di akhir bulan Safar, yaitu bulan kedua, dan berakhir di awal bulan Rabiul Awal atau bulan ketiga. Namun tradisi bangsa Arab yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan di awal tahun membuat peristiwa hijrah Nabi diperingati menjelang memasuki bulan Muharram. Karena pada momen penghujung bulan Zulhijjah pada tahun ini kita akan mengkaji hijrah dalam perspektif ilmu fikih, sekaligus pembahasan sebuah istilah yang terkait dengan akar kata hijrah, namun digunakan dalam fikih Islam di luar konteks persoalan hijrah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Harapannya ini akan menambah wawasan bagi kita semua, sekaligus menjadi pengetahuan yang dapat digunakan istilah secara proporsional, ya, sesuai dengan konteksnya. Secara sistematis, tema besar tentang hijrah ini yaitu mengkaji atau membahas hijrah dalam perspektif fikih dan pembahasan tentang istilah hajar sebagai akar kata dari istilah hijrah. Insyaallah ini sebagai pengantar bahwa secara bahasa kata hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hajara yuhajiru muhajiratan wa hijratan, di mana kata ini berasal dari akar kata hajarah yahjuru hijran, hajara yahjuru hajran, yang bermakna meninggalkan, at-tark, ya, atau juga bisa bermakna berpaling atau juga memutus, ya,
al-qatu' dan menahan al-mana'. Sedangkan makna hijrah itu sendiri berasal dari kata hajara, bermakna mufaraqah atau meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Dan orang yang melakukan hijrah itu disebut dengan muhajir. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara bahasa makna hijrah tidaklah berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif atau negatif. Namun istilah hijrah secara bahasa dapat berpotensi untuk kedua-duanya. Jadi di mana seseorang yang berpindah meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk juga bisa disebut hijrah, demikian pula sebaliknya. Selain itu, secara istiarah, istilah hijrah yang bersifat fisik digunakan juga untuk hal-hal yang bersifat non-fisik, seperti hijrah yang dimaknai berpindahnya seseorang dari meninggalkan sifat yang buruk menuju sifat yang baik. Secara terminologis, istilah hijrah dimaknai makna syar'i, yaitu meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kamusnya, yaitu Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syarq Kabir, dikatakan di situ bahwa al-hijratu bil kasri mufaraqatu baladin ila ghairihi fa in kanat qurbatan lillah fa hiya al-hijratu syar'iyyah. Hijrah dengan mengkasrahkan huruf ha adalah meninggalkan suatu negeri menuju negeri yang lain, di mana jika hal itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka hijrah itu disebut dengan hijrah syar'iyyah. Nah, bagaimana kita bisa mengklasifikasi hijrah syar'iyyah? Para ulama selanjutnya mengklasifikasikan hijrah secara syar'i. Jadi disebut dengan hijrah syar'iyyah. Itu menjadi dua jenis, yaitu secara hijrah secara fisik dan hijrah secara non-fisik. Apa itu hijrah secara fisik? Nah, maksud dari hijrah secara fisik adalah hijrah yang dilakukan dengan meninggalkan secara fisik suatu negeri menuju negeri lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini secara fisik, di mana hijrah ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, ya. Hijrah Islam, hijrah dari wilayah kafir, dan hijrah dari wilayah maksiat. Yang pertama, hijrah Islam. Maksud dari hijrah Islam adalah perintah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju wilayah yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai tempat berhijrah. Hijrah jenis ini tidak lagi berlaku setelah dibebaskannya kota Mekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu pada tahun 8 Hijriah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan Makkah. Akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, maka berangkatlah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, Imam Ibnu Daqiq menjelaskan bahwa hijrah jenis ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 fase. Apa itu 4 fase? Yang pertama adalah hijrah pertama, yaitu hijrahnya para sahabat menuju negeri Habasyah atau disebut dengan negeri Ethiopia untuk menghindari tindakan orang-orang kafir yang menyakiti umat Islam di Mekah. Dalam perjalanan hijrah pertama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dari kota Mekah menuju Yastrib, yaitu kota Madinah. Nah, hijrah kedua ini menjadi fase dibangunnya pondasi pemerintahan Islam dalam rangka menegakkan aturan-aturan syariah, di mana ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar-dasar hukum Islam banyak turun pada fase ini, seperti turunnya surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hijrahnya kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah untuk memeluk Islam dan belajar tentang ajaran Islam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian mereka bisa kembali kepada kabilahnya masing-masing setelah dirasa cukup mendapatkan bekal ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah inilah yang dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari, dan Tufail bin Amr ad-Dawsi dan lainnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu balagana makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yamani farakibna safinah fa alqatna safinatuna ila an-Najashi bil Habasyah فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah disampaikan kepada kami berita tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kami sedang berada di Yaman. Maka kami berlayar dengan sebuah perahu yang mengantarkan kami sampai kepada Raja Najasyi di negeri Habasyah. Kami pun berjumpa dengan Ja'far bin Abu Talib, lalu kami tinggal bersamanya hingga kami kembali ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kemenangan di perang Khaybar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi kalian wahai para penumpang perahu mendapat pahala 2 kali hijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadima Tufail bin Amr Dawsi wa ashabu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna dawsan asad abad fad'u Allah 'alaiha faqila halakat daws qala Allahumma di dawsan u'ati bihim. Hadis muttafaqun alaih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Tufai bin Amru ad-Dausi dan para sahabatnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam. Untuk itu mohonlah kepada Allah agar mereka dibinasakan. Atau dikatakan kepada beliau, suku Daus telah binasa. Maka beliau berkata, ya Allah, tunjukilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Hijrah keempat adalah hijrahnya penduduk Mekah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Untuk selanjutnya mereka dapat kembali ke kota Mekah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran awal dari perjalanan hijrah, dari beberapa bentuk hijrah yang dimaksudkan dalam hijrah Islam. Insyaallah kita akan lanjut pada materi berikutnya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.